Halo sahabat cerdas sehat dimanapun kalian berada, senang sekali saya Wibowo Arujito bisa kembali hadir menemani waktu kalian dalam podcast kebanggaan kita semua. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan piring makan kita. Tapi dampaknya bisa sampai ke masa depan bangsa. Mengusung tema besar, gizi seimbang untuk kota Bekasi berprestasi. Kenapa kita bahas ini? Karena kita semua sepakat dengan jargon kita hari ini, cerdas sehat, investasi terbaik untuk masa depan. Ternyata untuk membangun kota yang maju dan warga yang hebat, rahasianya bukan cuma teknologi atau infrastruktur, tapi dimulai dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita seorang pakar yang akan membongkar tuntas rahasia pedoman gizi seimbang berdasarkan standar Kementerian Kesehatan. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Bapak Saifuddin, Kepala Instalasi Gizi RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Selamat pagi. Selamat pagi sahabat cerdas sehat, senang sekali bisa hadir di sini. Semangat warga Bekasi memang selalu juara. Apalagi kalau kita bicara soal masa depan yang sehat. Karena kita mau warga Bekasi makin keren dan berprestasi, sahabat cerdas sehat harus pasang telinga baik-baik nih. Siapkan catatan di ponsel atau buku kalian karena obrolan kita kali ini bakal jadi game changer buat gaya hidup kita sehari-hari. Dulu kita kenal banget sama istilah 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang kok kayaknya udah ganti ya jadi gizi seimbang. Kenapa sih harus move on ke konsep yang baru ini? Nah, ini penting tentang 5 slogan 4 sehat 5 sempurna. Memang legendaris sejak tahun 1952. Tapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan, konsep ini dirasa belum cukup, teman-teman. Perbedaan mendasarnya apa? Gizi seimbang tidak hanya bicara soal jenis makanan, tapi juga jumlah atau porsinya yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang dan kelompok umur. Jadi bukan cuma asal ada nasi dan lauk, tapi porsinya harus pas agar zat gizi yang masuk seimbang dengan yang keluar. Wah, jadi bukan sekedar makan saja ya? Tadi Bapak bilang soal seimbang. Sebenarnya rahasia utama dari pedoman gizi seimbang ini apa sih biar hidup kita lebih berkualitas? Oh iya, sahabat sehat, hubungannya tentu sangat erat. Bangsa yang maju ditandai dengan masyarakat yang sehat, cerdas, dan punya produktivitas kerja yang tinggi. Semua itu dipengaruhi oleh gizi. Kalau gizi kita buruk, kita mudah sakit dan sulit konsentrasi. Bahkan kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sejak janin sampai usia 2 tahun bisa menghambat kecerdasan secara permanen. Jadi kalau masyarakatnya sehat, karena gizi seimbang, bangsa kita akan jadi bangsa yang sehat dan berprestasi. Dampaknya sampai ke masa depan bangsa ya? Nah, buat kita yang sibuk nih, sering banget deh skip makan pagi atau sarapan. Seberapa krusial sih sarapan itu dalam pola gizi seimbang? Jangan disepelekan. Sarapan itu harus memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Buat anak sekolah, sarapan terbukti meningkatkan konsentrasi belajar. Buat orang dewasa, sarapan justru mencegah kita makan berlebihan di siang hari, sehingga mencegah kegemukan. Jadi sarapan adalah bahan bakar awal agar kita bisa aktif dan produktif sepanjang hari. Oke, kalau gitu besok jangan lupa sarapan ya. Terakhir nih Pak, biar praktis, ada nggak sih panduan visual biar kita nggak bingung nentuin porsi sekali makan yang pas? Tentang panduan visual, tentunya ada dong. Namanya yaitu piring makanku. Sajian sekali makan. Gampangnya begini, sahabat cerdas. Dalam satu piring, bagi 2. Separuh bagian isi dengan sayuran dan buah-buahan, dengan porsi sayur lebih banyak. Separuh lagi diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk dengan porsi makanan pokok lebih banyak. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan dan minum air putih yang cukup. Dengan cara simpel ini, sahabat cerdas, kita sudah berkontribusi meningkatkan taraf hidup mulai dari meja makan kita sendiri. Wah, tidak terasa kita udah di penghujung obrolan seru kita hari ini. Ternyata urusan isi piring itu efeknya luar biasa ya untuk masa depan. Mas Saifuddin, sebelum kita tutup, bolehkah diberikan rangkuman singkat atau pesan penutup untuk sobat sehat di rumah? Tentu jadi sobat sehat, poin utamanya adalah gizi seimbang bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal kualitas hidup. Ingat terus 4 pilar utama, yakni konsumsi aneka ragam pangan, biasakan hidup bersih, rutin beraktivitas fisik, dan jangan lupa pantau berat badan secara
teratur. Salah satu pilar kecil yang berdampak besar adalah jangan pernah melewatkan sarapan. Karena itu, modal energi kita untuk berpikir produktif sepanjang hari. Gunakan panduan piring makanku setiap kali makan, separuh piring untuk sayur dan buah, separuhnya lagi untuk karbohidrat dan lauk pauk. Dengan menerapkan gizi seimbang, kita tidak hanya menjaga diri dan dari penyakit, tapi juga membantu mewujudkan visi bangsa kita, yakni gizi seimbang, bangsa sehat, berprestasi. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, investasi terbaik untuk masa depan bukan cuma soal uang, tapi apa yang kita makan hari ini. Mulai besok, yuk kita tata lagi isi piring kita demi Indonesia yang sehat dan cerdas. Terima kasih Pak Saifuddin atas ilmunya, dan terima kasih Sobat Sehat udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam gizi seimbang.